Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصائك حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidaklah
tidaklah menguntungkan dan mereka tidak akan pernah mendapat petunjuk. Siapa? Orang-orang munafik yang sudah dijelaskan dari ayat yang nomor 6, 7, 8, 9, 10 sampai terakhir kemarin ayat kelima 15. Ada yang ciri-cirinya diingetin atau nggak diingetin sama aja. Allah tutup pendengaran, hati, penglihatan mereka, gelap mata mereka, terlalu gila mereka dengan dunia. Dibilang jangan berbuat kerusakan, mereka ngakunya malah mereka adalah yang mengadakan perbaikan, padahal mereka yang berbuat kerusakan. Terus juga dikatakan kalau di hadapan orang-orang beriman mereka bilang iya kami sama kamu, tapi begitu mereka berbalik arah ketemu sama teman-teman kufar, ketemu sama teman-teman munafiknya, mereka bilang ya masa kami sama orang beriman. Terus kalau disuruh bagi mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW, anu'minu kama amanas sufaha, mereka malah bilang apakah kami beriman seperti orang yang kurang akal itu beriman? Terus juga dikatakan kepada mereka wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya kalau mereka ketemu sama orang beriman mereka ngaku beriman, padahal sejatinya hatinya penuh kekafiran. Tapi hanya saja mereka nggak tahu karena matanya sudah dibutakan, tertutup karena kejahilan, karena kesesatan, karena kedunguan yang mereka lakukan. Dan mereka itu Allah berfirman di ayat ke-16, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka lebih mengutamakan dhalalah daripada huda. Dijelaskan dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir atau tafsir Al-Quranul Azim, dijelaskan yakni orang-orang munafik menjual diri mereka dalam sebuah akad jual beli yang merugikan mereka. Orang-orang munafik jadi mereka akad jual beli, tapi perniagaan itu malah merugikan mereka karena mereka menukar huda dengan dhalalah. Mereka itu nukar petunjuk dengan kesesatan, lebih milih jalur kiri yang rusak, yang banyak lubangnya, daripada jalur kanan yang banyak baiknya, yang banyak lancarnya, yang gak ada macetnya. Mereka lebih memilih nempuh jalur itu. Lalu dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir, mereka menukar iman mereka dengan kekufuran. Jadi mereka ini menukar iman dengan kekufuran, sehingga mereka tidak meraih apapun, bahkan mereka kehilangan hidayah, tidak akan mendapat hidayah. Dan kata beliau, ini termasuk kerugian yang sangat fatal. Orang mah berniaga di mana-mana nyarinya untung, bukan nyari rugi. Nyari penyakit aja dagang kok nyarinya rugi. Enggak, orang berdagang apapun item dagangannya tujuannya adalah untung. Ada keuntungan enggak? Marginnya berapa? Walau 1000 perak, tapi yang mereka harapkan keuntungan. Tapi ini orang-orang munafik malah ambil jalur yang berbeda. Dia malah mengambil jalur yang penuh kerugian, disebabkan karena dhalalah lebih mereka utamakan daripada huda. Ma makna dhalalah? Kesesatan. Ma makna huda? Petunjuk. Huda, hidayah. Jadi harta termahal manusia itu dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah hidayah. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau aku mampu membeli hidayah untuk kubagikan kepada orang yang aku cintai, aku beri hidayah, aku beli hidayah itu berapapun mahalnya, agar supaya aku bisa memberi hidayah pada pihak yang paling kucintai. Tapi ternyata hidayah nggak bisa dibeli. Berapapun mahalnya uang yang kita punya, hidayah tak bisa dibeli. Dia dicari, datangnya juga dengan cara dijemput. Setiap orang tuh punya sinyal hidayah. Dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, kata beliau, kita itu punya hidayah. Masing-masing itu Allah telah beri sinyal hidayah, tapi ada pihak yang menjemputnya, ada pihak yang mengabaikan hidayah.
Tergantung gimana kita mau ngambil hidayah atau kita mau mengabaikan hidayah. Kalau kita mau mengabaikan hidayah, itu pilihan ada tangan kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman silahkan, mau kafir ya silahkan. Tapi kan ayatnya nggak berhenti sampai situ. Untuk orang-orang kafir kami siapkan azab yang pedih dan seburuk-buruknya tempat kembali buat mereka-mereka yang ingkar. Jadi hidup ini hadirin tujuannya mencari ridho Allah, wasilahnya menangkap sinyal hidayah. Kok bisa hari ini hadirin buka TikTok yang keluar di beranda malah live streaming? Apakah itu pure karena algoritma semata? Ataukah ada peran Allah? Allah ikut andil di sana. Aku ingin hambaku jadi baik loh. Coba ya, yuk belajar bareng-bareng subuh ini. Buka Instagram kok gemes pengen ngelihat sesuatu yang lain, tapi malah nonton live streaming. Buka YouTube juga hal yang sama. Apakah itu satu hal yang kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Bahkan Allah berfirman, daun yang jatuh pun itu sudah atas kehendak Allah. Hudan, kalau ada hudan, kejar, raih, jemput, ambil. Yang namanya hidayah itu nggak bisa nanti belum dapat hidayah. Bukan, hidayah itu dijemput. Ditunggu-tunggu tapi nggak mau dijemput, ya nggak masuk-masuk ke relung jiwa kita. Karenanya hidayah itu harus dijemput. Setelah dijemput, dimasukkan ke dalam hati, terpatri dalam hati. Sesudahnya hidayah itu dirawat. Kalau nggak dirawat, ya nggak bisa hadirin. Hidayah itu dirawat. Dikatakan dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti, tafsir Jalalain, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya mereka lebih mengambil kepada kesesatan daripada mereka mengambil petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, bahkan mereka adalah merugi, karena membawa mereka ke dalam neraka jahanam, menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya. Itu disebabkan karena perbuatan mereka. Ini tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya tidak jauh berbeda dengan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengenai ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-16. Ayat ke-17, Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Permisalan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulah dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, dan mereka la yubsirun, tidak akan pernah dapat melihat. Perumpamaan yang indah hadirin. Kadang kalau kita tarik kepada perumpamaan yang seperti biasa, orang jangan jadi lilin. Apa maknanya? Dia berusaha menerangi di sekelilingnya, tapi dengan cara membakar dirinya sendiri. Setelah dirinya habis terbakar, lalu menjadi gelap. Gak ada lagi. Karena lilin kalau udah habis kebakar semuanya gelap. Sudah mah rugi, dia terangnya cuma sebentar. Rugi yang kedua, membakar dirinya sendiri. Rugi yang ketiga, setelah habis gelap gulita, tidak lagi ada terang. Allah memperumpamakan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Mereka tidak membinasakan kecuali diri mereka sendiri. Mereka nggak rugi kecuali ya diri mereka sendiri. Setelah api itu terang, ada jangkanya, tidak bertahan lama, api itu Allah padamkan. Mati apinya. Sesudah itu mereka gelap, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, dan mereka nggak bisa ngelihat. Orang gelap gimana sih hadirin? Bisa ngelihat mana kamar mandi, mana jalan, mana tembok? Enggak, kecuali mereka ngeraba-raba. Dirasa ini apa ya? Ini tembok, ini apa ya? Oh ini kamar, ini apa ya? Oh ini dapur, oh ini apa ya? Meja makan. Mereka meraba-raba. Dan belum tentu yang diraba itu benar. Bisa jadi yang diraba ini adalah meja makan, ternyata meja kantor. Yang diraba ini adalah pintu, disangkanya pintu kamar, tapi ternyata pintu kamar mandi. Atau ruang apa yang dia duga, ternyata ruang lain yang
sebenarnya karena gelap. Orang kalau gelap nggak bisa melihat apa-apa. Orang kalau gelap nggak bisa mengakses kemana-mana. Beda sama dikasih penerangan. Kenapa kita mudah nih bergerak, mudah mengangkat ini dari satu tempat ke tempat yang lain, taruh tripod di depan meja, taruh itu di pojok sana, nyalakan ini, nyalakan itu. Karena apa? Karena terang dan kita bisa mengakses mata kita untuk melihat keterangan itu. Dengan mudahnya kita memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Hidayah Allah perumpamakan seperti cahaya, hudan, petunjuk yang akan menyinari kita, mensenteri kita di saat kita gelap gulita. Jamaah, kalau gelap itu masukin kayak Mas Priyo tadi ngecas handphone aja. Kalau gelap tuh nggak mudah. Jadi ini mana sih lubangnya, mana sih. Tapi kalau ada cahaya, oh iya, masukin ke lubangnya, klik, udah selesai. Kita perlu hidayah Allah supaya hidup kita terang, tahu apa yang dilakukan, tahu apa yang tidak boleh dilakukan, tahu mana tauhid, tahu mana syirik, tahu mana iman, tahu mana kufur, tahu mana yang hak dan tahu mana yang batil. Itu semua karena ilmu dibalut iman yang dibersamai dengan hidayah yang dirawat sepanjang hayat. Dirawat. Emang hidayah nggak perlu dirawat? Sangat perlu dirawat. Tips merawat hidayah: yang pertama, mohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, bersamai diri kita bersama orang-orang salih. Yang ketiga, paksakan diri kita untuk jangan berhenti dalam beramal salih. Itu cara kita ngerawat hidayah. Karena nggak bisa hidayah, udah dapet nih, udahlah. Syaitan itu mengiming-imingi dengan kamu tuh udah hijrah, udah kamu di situ aja. Akhirnya orang-orang yang mengaku sudah berhijrah stuck di tempat. Mereka kira mereka sudah jalan yang jauh, tapi mereka stuck di tempat. Mereka kira mereka sudah jauh, tapi ternyata nggak ada progresnya sama sekali kecuali stuck di tempat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi seperti yang Allah perumpamakan kepada orang-orang munafik, yang mereka itu adalah membinasakan diri mereka sendiri. Mereka menyalakan api, lalu api itu padam. Lalu setelah padam, api itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan sama sekali cahayanya. Tak ada cahaya bagi mereka, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Tafsiran para ulama, orang munafik tidak akan mendapat manfaat dari petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah, karena mereka sudah diliputi sifat-sifat kemunafikan yang semakin tersemai dalam dada-dada mereka, dan keadaan mereka seperti yang Allah gambarkan dalam ayat tersebut. Satu, mereka membinasakan diri mereka sendiri. Dua, mereka berada dalam kegelapan yang sangat gelap. Tiga, mereka tidak dapat melihat. Itu keadaan mereka, orang-orang munafik. Satu, mereka membinasakan diri sendiri. Dua, Allah biarkan dalam kegelapan. Tiga, mereka tidak dapat melihat. Ayat ke-18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, dan mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Ini orang-orang munafik, susah tobatnya hadirin. Orang kafir ada dua kemungkinan: tetap pada kekufurannya, atau dia nanti masuk ke dalam agama Islam. Orang munafik sulit, karena mereka menganggap diri mereka sudah yang beriman. La tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan. Loh, saya ini innama nahnu muslihun, saya ini yang membuat kebaikan, kok malah dibilang kerusakan? Karena mereka tuh nganggapnya mereka baik, mereka tuh nganggapnya mereka sudah pintar, salih, padahal mereka munafik. Hati-hati jamaah, jangan-jangan takut-takut kitalah orang munafik tersebut. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta, dan mereka sulit kembali ke jalan yang benar. La yarji'un, bahkan kalimatnya gak akan kembali mereka ke jalan yang benar.
kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali atas rahmat dan pertolongan Allah. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan mereka adalah orang-orang yang tuli sehingga telinganya tak mampu mendengar kebenaran. Yang kedua, mereka bisu sehingga lisannya tak kuasa mengucap yang haqq. Mereka buta sehingga tak kuasa melihat cahaya petunjuk hidayah dari Allah, karena mereka tidak kuasa kembali kepada iman yang sebelumnya sudah mereka campakkan. Yaitu tuh ada faktornya. Kenapa telinganya tuli dari mendengar kebenaran terus nggak bisa dia resapi? Kenapa lisannya bisu, nggak bisa ngucap yang benar kecuali semua sesuai dengan pesanan? Ada kan orang yang ilmunya itu sesuai pesanan? Tolong ya nanti bicaranya ini. Ya udah, yang dia bicarakan sesuai dengan pesanan. Ada lagi yang dia mau bicara hanya karena dibayar. Oh kalau nggak dibayar saya nggak mau ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang-orang yang seperti ini ilmunya keluar hanya sesuai dengan apa yang dibayarkan saja. Ciri-cirinya seperti apa? Seperti air pam PDAM, dibayar baru ngalir. Orang kan macam-macam. Ada yang dibayar baru ngalir. Ada yang tanpa dibayar pun sudah mengairkan yang lain. Apa itu? Mata air. Tanpa dibayar, tanpa diminta, dia sudah mengucurkan airnya jernih lagi, bersih lagi, langsung otomatis bisa diminum, langsung bisa dirasakan manfaatnya. Dia mengalir kepada yang jauh lebih rendah di bawahnya. Luar biasa hadirin. Orang-orang munafik karena sudah menyampaikan hidayah di awalnya, jadi yang mereka telinganya tuli dari mendengar kebenaran. Mereka nggak bisa resapi kebenaran itu karena telinganya tuli. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Udah gitu telinga mereka tuli, lisannya bisu, keluh lisannya kalau ucap kebenaran. Dia mengucap sesuai pesanan, dia buat sesuatu sesuai dengan arahan majikannya. Nggak bisa bersikap objektif karena sudah dibeli. Hari ini kan juga harus diresapi betul-betul hadirin, bahwa lisan ini kalau sampai keluh mengucap kebenaran, boleh jadi ada yang keliru dalam diri kita nih. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Tapi sebelum kalimat ja'al haqq, Quran surah Al-Isra ayat 81, Allah berfirman apa kalimat pembukanya? Kul. Sebelum ja'al haq ada kalimat kul. Katakan olehmu dengan tegas ja'al haq, ucapkanlah kebenaran, wa zahaqal batil, nanti yang batil akan sirna. Tapi kan syaratnya sebelum batil ini sirna harus apa? Ucapkan, tampakkan, viralkan, trendingkan, hashtagkan, angkat, naikkan ke FYP kan. Kenalkan sama orang. Qul ja'al haq, ayo ucapin yang benar-benar. Wa zahaqal batil, nanti yang batil itu lenyap perlahan. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya yang batil itu memang pasti akan lenyap. Makanya lisan ini jangan sampai bisu dalam bicara yang benar. Lisan ini gampang dibeli sama orang, tolong ya ini. Akhirnya nih, begitu terima lisannya keluh. Tentang riba gimana? Oh riba halal. Aduh, kok riba halal? Allah jelas-jelas berfirman Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Allah bilang haram karena lisannya sudah dibeli. Oh kamu saya gaji sebulan 8 juta ya, tapi bilang riba halal ya. Akhirnya dia bilang riba halal. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai hadirin, takut-takut kita jadi pihak yang munafik. Takut-takut kita jadi pihak yang kufur malah. Allah bilang haram, kita bilang halal. Allah bilang halal, kita malah bilang haram. Memutarbalikan hukum-hukum Allah.
Afa hukmal jahiliyah yabghun, Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah hukum jahiliyah yang kamu inginkan? Afa hukmal jahiliyah yabghun, kamu maunya gimana sih? Hukum jahiliyah yang mau diterapkan. Kan akhirnya kesana hadirin. Jadi kembali dalam bahasan summum bukmun umyun, tuli, bisu, buta, ya karena mereka udah mati hatinya. Telinganya tuli, dikasih nasihat nggak mau dengar. Lisannya bisu, kelu dalam mengucap kebenaran. Matanya buta, nggak mau melihat kepada fakta lapangan. Akhirnya dibutakan oleh kegelapan, jauh dari hidayah, jauh dari agama Allah. Akhirnya mereka terus keombang-ambing dalam kesesatan. La yarji'un. Orang-orang yang sudah buta, bisu, tuli, la yarji'un, mereka tidak akan kembali dapat petunjuk dari Allah. Susah. Hadirin jamaah TikTok, YouTube, Instagram, jamaah online dan offline di Masjid Fatimah Garung yang kami cintai karena Allah, yuk hidupkan hati. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minimalisir tertawa, perbanyak menangis. Karena kata Rasulullah, menangis itu menghidupkan hati, biar hati kita nggak mati. Nangislah sesekali. Telinga kita biar nggak tuli, dengarkan nasihat baik sesekali. Sambil dilihat siapa yang datang memberi nasihat, kredibel atau enggak yang datang memberi nasihat. Nasihat ini datang karena ketidaksukaan terhadap kesukuan, atau memang dia pure datang mau menasihati kita. Karena orang gampang terbaca. Mana yang hendak memukul, mana yang hendak merangkul, ketahuan kan? Yang datang membawa nasihat yang dibungkus seperti hadiah indah, atau yang datang membawa nasihat dipukul, rasa-rasanya seperti dipukul, itu beda. Lihat mana yang datang membawa nasihat tujuannya untuk merangkul, mana yang memukul. Merangkul, iya kan? Kalau hanya sekedar memukul, kita jauh lebih berhak untuk menerima nasihat dari pihak yang sukanya merangkul daripada memukul. Lisan, latih lisan untuk bicara yang baik. Latih lisan kalau dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucaplah yang baik-baik atau diam. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah terkait hadis tersebut, ucap yang baik-baik itu 3. 1, zikrullah. 2, mengucap yang bermanfaat. Yang ketiga, menggembirakan hati orang dengan Jadi orang munafik hidupnya dipenuhi rasa takut. Orang munafik hidupnya dipenuhi, dihantui dengan kecemasan. Dan orang munafik takut akan kematian. Karena mereka adalah orang-orang yang tujuannya adalah dunia, dan mereka adalah para penggila dunia, sehingga mereka takut akan kematian. Padahal Allah berkuasa. Jikalau Allah mau mencabut apapun yang mereka miliki, Allah sangat berkuasa. Allahu muhitum bil kafirin, dan Allah akan meliputi mereka. Artinya mereka tidak akan pernah bisa lari dari apa yang Allah hendak timpakan kepada mereka. Dan Allah maha berkuasa untuk membinasakan mereka dengan sebinasa-binasanya. Dan orang-orang munafik itu Allah kasih tempo buat mereka. Tujuannya apa? Cepat sadar. Sadar gak dia? Mau balik gak dia? Kembali gak dia kepada Allah? Atau jangan-jangan dia gak mau balik kepada Allah? Atau jangan-jangan dia jauh dari Allah? Atau jangan-jangan dia makin jadi-jadi dia jadi orang munafik? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, diberi tempo oleh Allah agar mereka kembali ke haribaan Allah sebelum mereka kembali ke pangkuan Allah. Mumpung masih di dunia, sifat kemunafikan segera dikikis dan ditinggalkan.
Semoga Allah karuniakan keistiqomahan pada kita, dihindarkan kita dari semua sifat-sifat kemunafikan, dan Allah jadikan pengajian ini menjadi pengajian yang penuh berkah, menjadi mudah untuk kita beramal salih biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat sahabat di Instagram dan YouTube, bila mana ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Bagi yang ada di YouTube silakan buka kolom deskripsi. Di kolom deskripsi ada keterangannya. Barakallahu fikum.